A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini yang menjadi pagi yang akan bisa membawa kehidupan kita, membawa proses perbekalan amaliyah kita, membawa suasana kehidupan kita menjadi suasana yang lebih rahmah dan berkah. Kita berharap setiap hari kita selalu mengingatkan diri kita agar bisa menguatkan proses pembekalan, proses kita mengumpulkan bekal amaliyah kita, dan kita berharap ketika Allah memberikan ketetapan kepada kita untuk menerima ajal, menyelesaikan umur kita, kita sudah mendapatkan bagian simpanan-simpanan amal yang akan bisa menolong kita pada hari pertanggungjawaban. Ibu-ibu rahmatullah, kita lihat Allah memberikan gambaran kekuasaannya. Banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi di sekitar kita. Mulai dari kemudian Allah menurunkan pandemi yang notabene-nya sama dengan Allah memberikan ujian kepada kita tentang penyakit flu, dan ternyata kemudian menjadi bagian agenda besar, tidak sekedar di Indonesia namun di dunia, bahwa ternyata Allah memang mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi, dan Allah punya kehendak dalam proses pengaturan kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk terus mengupayakan memperbaiki perjalanan kehidupan kita, memperbaiki cara berpikir kita agar bisa menghasilkan produktivitas amal yang akan bisa menguntungkan bagi kita fid dunya wal akhirah. Ibu-ibu rahmatullah, kemarin kita telah membahas tentang menuju negeri akhirat. Yang pertama memang kita harus memastikan tentang diri kita. Karena pertanggungjawaban yang pertama dan pertanggungjawaban yang memang menjadi bagian yang akan ditanyakan kepada kita itu tentang diri kita, tentang diri kita. Kemarin sudah kita bahas sekilas bahwa Ibnul Qayyim itu memberikan batasan-batasan yang cukup jelas dan sistematis tentang bagaimana kita mengenali diri kita. Ternyata memang manusia itu sangat
sangat dipengaruhi oleh kilatan hati. Dan ini menjadi penting ya, menjadi penting untuk diperhatikan ya. Karena seperti kemarin kita lihat ya, bahwa sesungguhnya ya manusia itu harus bekerja memproses dirinya ya dari berbagai hal yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa ya, kemudian dia pilih ya menjadi memori ya yang tersisa di dalam benak kita ya. Kemudian kita olah menjadi gagasan-gagasan, menguatkan keyakinan ya, memberikan kemauan, melakukan tindakan sampai pada kebiasaan. Ya. Jadi perlu kita pahami bersama terbentuknya karakter, terbentuknya akhlak itu manusia harus melakukan berbagai amal sampai pada tingkat kebiasaan. Namun ya setan juga ada di sini ya. Setan itu mengganggu atau akan merusak ya kebiasaan kita sehingga tidak sampai pada karakter ya. Tadi saya sampaikan orang berproses itu ya, itu harus sampai pada kebiasaan ya. Sehingga dengan kebiasaan itu Allah tambahkan hikmah. Allah tambahkan hikmah. Tapi di sisi lain ya, setan itu ya Allah tambahkan hikmah. Ya, Allah akan tambahkan hikmah. Tapi di sisi lain setan itu ya akan menjadikan kita itu ghurur, ya ghurur. Ya. Ghurur itu kita terlena, ya terlena. Karena kita sudah merasa kita sudah biasa melakukannya. Ya, sudah biasa melakukannya. Sehingga dari sinilah nanti dari kebiasaan ini apakah kemudian manusia itu akan punya karakter yang lebih baik ya, atau bahkan terlihat sesuatu yang janggal, ya sesuatu yang janggal. Ada banyak orang itu yang terlihat dia ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus kalau laki-laki ya, dia aktif datang ke masjid ya. Mereka beribadah. Kemudian berzikir, membaca Quran, kemudian wirid. Doa juga bisa panjang ya, dia lafalkan dengan bagus gitu ya. Ya. Benar-benar dia memang melakukan itu karena memang terlihat biasa melakukan itu. Namun di sisi lain, kadang-kadang dia tidak bisa menjaga ya, atau kemudian membentengi dirinya dari hal-hal yang ada dalam hatinya. Kenapa? Karena sekarang itu memang setan itu cara merusaknya itu di sana. Sudah punya ya, misalnya ada main game, lihat film porno ya, apa kemudian ya melakukan banyak hal dengan HP. Ketika adzan ya diletakkan, kemudian sholat ya. Ya, kemudian kalau waktunya barangkali kalau itu orang yang aktif dakwah, waktunya kemudian mengisi, dia mengisi dan sebagainya. Namun aktivitas-aktivitas yang akhirnya mengganggu hatinya itu tetap dilakukan ya. Maka jangan heran ketika ada orang yang aktif ya, ibadahnya baik, sebutlah dia itu bisa melakukan banyak aktivitas dakwah dan lain sebagainya ya. Tapi ada gambaran kemudian selingkuh ya. Selingkuh itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih dari 10 kali. Dalam benak kita itu kadang kita heran, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu? Bisa. Maka tadi disebutkan kalau kita kepengen menuju kepada akhirat, maka pastikan bahwa kita memang menuju ke sana dengan seluruh kapasitas yang kita punya. Tentu saja sudah sering disampaikan, setan tidak akan tinggal diam. Bayangkan orang yang sudah berproses sampai punya kebiasaan. Kebiasaan itu kadang bisa menghafalkan, misalnya ya, Ramadan diberi tugas menghafalkan menghatamkan Quran sekali, ayo 2 kali, ayo 3 kali, ayo 4 kali, ayo. Bahkan kemudian memang dia punya prestasi besar ya dibanding dengan yang lainnya. Namun kilatan hati itu memang tidak bisa dilihat
tidak bisa dilihat. Ya. Aktivitas-aktivitas yang bagaimana dia tuh mau banyak sekali, sudah sering saya sampaikan, dicontohkan misalnya ya, dicontohkan di surat Al-Baqarah ya, ayat 201 itu riwayat tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Diperingatkan di situ Allah mengatakan ketika selesai hajimu maka berzikir dengan zikir yang banyak. Sebanyak kamu bicara tentang kaum kerabatmu, ya. Bicara tentang apa saja, bicara tentang dunia, ya. Maka ketika yang didengar, yang dilihat itu memang hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Artinya bisa dinikmati, ya, bisa dibanggakan, ya. Maka kemudian tanpa terasa dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Bisa seperti itu apa? Ya punya rumah yang bagus, ya. Punya kendaraan, punya mobil 1, 2, 3, ya, punya segala sesuatu, punya perusahaan, ya, yang terbesar, ya, dan lain sebagainya. Sah-sah saja, ya. Namun kadang-kadang ya setan itu lebih pintar dari kita. Ya karena memang perhatiannya ya sedemikian rupa kalimat Allah itu, tetaplah kamu berzikir. Mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ya. Sebanyak kamu mengingat apa saja. Ya. Maka sampai dikatakan di situ banyak kalau kita umroh, kita haji gitu ya. Kadang-kadang yang bisa diceritakan ketika pulang itu ya memang yang masih melekat di benak kita. Itu bagaimana ya kita melihat berbagai sajian, ya sajian ada toko, ada dan sebagainya dan barang-barang yang bagus. Ya, kita kadang tidak bisa menceritakan tentang pertambahan amaliyah kita. Ya, apa yang sudah kita lakukan meningkat lebih dari ketika kita ada di rumah kita. Nah makanya wah bagaimana kemudian kita itu bisa umroh lagi, bisa berdoa lagi, menjadi lebih kaya, syukur bisa menolong orang. Tapi belum tentu kejadian begitu. Setan akan membawa kita. Ya, pada bagian-bagian yang memang sering dilihat. Ya, makanya di zaman Rasul itu ya. Suasananya itu memang orang itu ya dalam bahasa istilahnya ya hidup mulia atau mati syahid. Itu memang benar-benar sebuah hal yang dipegang pada setiap orang. Maka ketika ada anak-anak ya para mujahid itu lewat atau kemudian lewat Rasul, anak-anak kecil itu mereka ya berdiri dan meninggikan badannya. Kenapa? Agar terpilih menjadi tentara-tentara yang diberangkatkan perang. Kenapa? Karena pedomannya begitu, hidup mulia atau mati syahid. Ya. Sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Orang mengatakan hidup mulia atau mati syahid itu bentuknya stiker. Kita itu sangat sangat merasa tertekan, ya, merasa rugi, ya, merasa rasanya sangat tidak nyaman, bahkan sering kemudian kita menjadi marah. Ketika kita justru dilibatkan oleh Allah pada hal yang baik, ya. Kenapa ya? Karena tadi kita melihat banyak sekali film, ya, televisi, ya, atau game-game yang melenakan, ya, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi jiwa. Sering diadakan penelitian terutama game ya. Anak-anak itu sekarang main game sampai seperti itu. Ternyata dia mempengaruhi saraf sehingga kemudian gampang marah ya. Gampang berkecil hati dan lain sebagainya. Ya namun banyak itu ya sudah ditunjukkan fakta psikologis yang banyak ya. Namun karena itu adalah sebuah bagian yang mereka merasa tidak masalah ya, mereka merasa kenapa tidak masalah ya, karena mereka merasa aku tetap sholat, aku tetap baca Al-Quran, kemudian sekolah, kemudian menghafalkan banyak hal. Faktanya memang kemudian kita itu misalnya menghafalkan juz amma ya, juz 30, kemudian selesai tetap sholat malam dan lain sebagainya ya. Dulu juga sudah pernah saya ceritakan tentang kilatan hati. Kebiasaan ya, ada seorang ibu yang ketika pengajian makan, minum tangan kiri.
Ketika kemudian kita kemukakan ya sekedar saja mengingatkan ya tentang hal-hal yang memang harus dilakukan ya. Maka beliau bertanya, maaf Ustadzah, saya ini tidak sombong, saya haji lebih dari 2 kali. Saya mewakafkan tanah untuk sekolah, untuk masjid ya. Dan alhamdulillah karena sudah tidak menstruasi, saya bisa sholat tahajud setiap hari. Pertanyaannya, kalau kemudian saya itu makan minum tangan kiri, apakah saya bisa masuk neraka? Gitu. Ya artinya dia merasa ya manusia itu oleh setan dibuat sampai pada kebiasaan yang tidak berhikmah. Sehingga tidak menimbulkan karakter, kecintaannya kepada Allah. Kepengen melakukan segala sesuatu yang benar itu karena Allah suka. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mau, tapi karena Allah suka. Namun bagian itu sekarang menjadi bagian yang definisinya agak kacau. Ya. Karena banyak orang-orang yang kemudian menguasai kebaikan ya, namun dia terjebak ya, tidak mengendalikan kilatan hati. Itu tadi yang kemudian bayangkan seorang yang memang aktif dalam kebaikan, ibadahnya baik, wiridnya baik, baca Quran baik ya. Tapi baik juga ya ketika dia selingkuh, peningkatannya sedemikian rupa. Nah, kenapa itu jadinya tadi tidak terkendali dan dia merasa hurul, terlalaikan ya. Jadi dia merasa terlena bahwa dia sudah berbuat ya. Dia ya setengah berharap bahwa itu bahkan untuk menunjukkan ya, saya pengen menunjukkan bahwa berdakwah ya, berbuat baik itu tidak sekedar bisa dilakukan oleh orang yang baik ya. Makanya nanti kita akan bahas bahwa bagaimana mengokohkan amal ya, itu sangat tergantung pada niat. Salah satu contoh lagi, ada orang tuh yang suka berjudi. Dia bilang kenapa dia suka berjudi ya, dia tidak mendapatkan uang yang pengennya sih saya juga mendapatkan uang halal. Namun ya tadi ya keadaan macam-macam yang menyebabkan, tapi jangan salah sangka. Kalau toh pun saya itu berjudi, saya tidak seperti yang lain. Karena sejak awal hidup saya selalu ditekankan orang tua saya untuk berbuat baik. Ya. Maka ketika dia menipu, ketika dia kemudian ngakali orang, ya ketika mengambil bagian-bagian yang bukan haknya, itu dia merasa adalah itu jalan-jalan yang diberikan Allah kepadanya. Mungkin beda dengan orang lain, tapi itu juga kehendak Allah kata dia. Ketika saya itu dapat judi atau nyopet kemudian dapat, itu selalu saya potong zakat. Bahkan kata dia pernah mau nembus ya hadiah besar 1 miliar itu dikumpulkan. Orang-orang dikumpulkan, ngadakan pengajian, mendoakan agar dia dapat nomor itu. Ya. Nah orang secara umum mengatakan jane iki yo elek tapi piye yo. Kadang-kadang orang baik itu malah nggak bangun masjid. Orang-orang begini kemudian bisa bangun masjid, ya, terus bagaimana? Nah, bagaimana menurut Anda? Bagaimana itu? Ya, maka ketetapan kebaikan itu bukan sekedar kita bisa mewujudkan kebaikan apa tidak. Yang diuji itu adalah bagaimana ya kita itu melakukan segala sesuatu itu dalam kerangka mewujudkan dan menyempurnakan perintah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi hati-hati, kenali dirimu. Pastikan ya bahwa apa-apa yang kita bangun kemudian kita lakukan ya itu memang dalam rangka membentuk karakter. Mungkin tidak ada orang yang memang senang ya dia senang hura-hura, senang jalan-jalan, senang piknik gitu ya. Nah, senang juga dia kalau diajak pengajian, diajak itu membentuk karakter yang bagaimana, ya kan? Nah, makanya bukan berarti kemudian itu tidak boleh ya. Yang jadi masalah itu terbentukkah ya karakter-karakter yang memang diharapkan untuk bisa menunjang kehidupan, ya. Nah, itu.
Makanya kemudian yang kedua kita lanjutkan, yaitu menuju negeri akhirat itu di samping mengenali diri, ya, itu kita disuruh mengokohkan amal, ya, mengokohkan amal, ya. Jadi tidak sekedar berbuat. Kalau basa Jawanya itu, nek basa Jawa bilang begini, wong kuwi sing penting obah, gitu ya. Tidak sekedar berbuat, berbuatlah, maka kamu akan mendapatkan hasil. Bukan. Di dalam Islam, semua hal itu memang kita disuruh untuk melakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang memang sudah diatur, ya. Karena akan berdampak, ya, berdampak dengan dampak yang baik juga. Karena hanya kebaikanlah yang melahirkan kebaikan. Tidak pernah ada kejelekan kemudian melahirkan kebaikan, ya. Walaupun ada seorang suami yang mengatakan begini, kamu tuh harus bersyukur kalau aku tuh kemudian kasar, kemudian selingkuh dan lain sebagainya. Coba aku nggak selingkuh, kan ibadahmu tidak menjadi baik. Itu tidak ada. Kemudian kalau toh itu kemudian menjadi baik, ya karena memang dia baik kemudian oleh Allah ditambah kesabarannya. Jadi tidak ada. Hanya kebaikanlah yang akan menghasilkan kebaikan. Tidak ada keburukan yang bisa menghasilkan kebaikan, itu tidak ada, ya. Nah, makanya tadi yang kedua mengokohkan amal. Dalam rangka meningkatkan nilai amal, ya. Sudah kita pahami bersama bahwa amal itu punya nilai, ya. Maka ketika orang itu petoke melakukan banyak hal, sudah capek setiap hari, rasanya itu ya badannya remuk, ya, capek sekali gitu ya, dengan banyak kata-kata dan lain sebagainya. Tapi nilai amalnya kecil. Dilihat dari apa? Hari-hari yang dia lalui, ya, itu tidak akan mendapatkan jalan yang mudah menuju kepada kebaikan. Jalan yang mudah menuju pada kebaikan, ya. Makanya ada orang itu yang marah misalnya, nesu, ya, nesu. Itu bilangannya bisa berbulan, bisa bertahun-tahun. Itu namanya jalan yang sulit, ya. Kita jengkel gitu. Memaafkannya lama sekali itu, ya. Padahal bukan itu yang akan ditanyakan, bukan itu, ya. Atau ada lagi misalnya begini. Tadi nilai amal tadi. Ada orang yang kemudian bertanya, ya. Berkonsultasi, ya. Berkonsultasi, ya. Tanya sama saya, Bu Diah, mau tanya enggak, saya tuh punya masalah apa, kok konsultasi. Lah saya bilang, ya saya ikut bingung ini maksudnya itu apa, ya. Ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya apa sih yang akan ditanya kepada kita, ya. Ketika, ya, ada orang konsultasi ke saya, sering ya orang konsultasi ke saya, bertanya, oh suaminya begini gitu. Kemudian saya tetap akan bertanya, jenengan sudah berbuat apa, ya? Karena yang akan ditanyakan kepada kita, kalau toh kita itu seorang istri, maka akan ditanyakan kepadanya, apa yang sudah kamu lakukan, ya, terhadap kewajiban-kewajiban untuk suamimu. Demikian juga seorang suami. Istri saya tuh begini, itu kalimat yang sangat tidak penting. Kenapa? Karena yang akan ditanyakan oleh Allah itu adalah apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Taruhlah kemudian hasilnya di luar perkiraan kita. Saya sudah begini. Kenapa istri saya begini? Itu juga kalimat yang salah. Karena Allah hanya akan menanyakan apa yang sudah kamu lakukan. Lalu lakukanlah terus tingkatkan agar Allah memberikan hasil, ya, yang seperti diharapkan. Ya, tidak pernah ditanyakan. Karena itu tadi, kita disuruh tawakal. Latihannya itu memang menerima hasil yang didatangkan oleh Allah. Tetapi Allah akan mendatangkan hasil kepada kita. Itu sesuai dengan amal kita. Nah, kemudian apakah kita mencapai kemudahan apa tidak? Bukan selesai apa tidak menjadi kemudahan, kemudian dapat hikmah. Itu ketika nilai amal kita itu memang bagus. Nilai amalnya adalah tinggi, jadi bisa menopang. Kalau dalam bahasa modal memang ada orang yang bisa memasukkan modal, ya, itu labanya besar gitu, ya. Ada orang jualan bumbu itu, ya, jualan bumbu, ya. Itu modalnya 500, ya kan bumbu, ya, bumbu murah itu, ya. Kalau dijual
labanya 500.000 juga gitu. Wah kok enak itu. Ada juga yang kemudian modal itu namanya tepat ya, memang penguasaan dia terhadap bumbu bagus ya, dia mendapatkan barang yang bagus ya, sehingga walaupun 500.000 ya, itu kemudian dia mendapatkan bagian yang besar ya, besar ya. 500 besar, saya aja dapatnya 2 juta lah, dengan modal berapa dulu ya kan. Nah itu juga begitu ya. Jadi kita tadi bicara tentang nilai amal. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, nilai amal itu satu tergantung pada niat. Nilai amal itu digantungkan pada niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Tergantung pada niat. Nah, niat itu ya, niat yang benar itu, yang namanya niat itu isinya perintah. Nah, perintah saja masih diikuti tata cara. Kenapa? Karena memang kita itu beramal tidak sekedar untuk diri kita. Kita beramal agar bisa memberikan inspirasi kebaikan pada orang lain. Itu yang disebut rahmatan lil alamin, itu begitu. Sehingga tata caranya pun tidak boleh kita cari cara sendiri ya. Sehingga kalau tata caranya benar, kita pun akan bisa membimbing dan membina orang menuju kepada kebaikan yang kita lakukan ya. Dan kemudian tertib itu niat. Makanya yang namanya niat itu memang itu sebuah perintah, kita berniat melakukannya dengan benar dan baik, lalu kita akan jaga ya terus menerus ya, menjadi bagian ya yang akan merubah karakter kita gitu ya. Nah kemudian kita akan menambah amal yang lain. Tertib itu sampai bisa merubah karakter. Kalau nggak tertib nggak bisa. Tertib itu dikerjakan terus menerus dan kemudian disempurnakan. Salah satu contoh olahraga misalnya ya, itu kalau nggak tertib juga tidak akan bisa ya, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian menjadi sehat, kemudian jadi bugar gitu. Tidak tertib, harus tertib. Tidak tertib tidak akan bisa membuat pola atau tidak bisa menambah kekuatan yang diharapkan ya. Mau kita itu urusan olahraga, mau urusan makan atau urusan apa saja ya, perintah. Nah, kita ambil contoh begini. Jadi misalnya kita itu sudah, aku saiki wis tak niati ya. Saiki karena memang mungkin suaminya itu orangnya galak ya, kemudian suka marah ya dan lain sebagainya, wis tak niati saiki aku meh nesu gitu ya. Itu namanya tidak benar, orang perintahnya juga enggak ada ya, perintahnya juga enggak ada ya. Kita kemudian merasa jengkel pada suami yang tidak seperti diharapkan, tidak seperti dibayangkan, maka sekarang saya berniat wis cuek aja, saya tidak akan aktif atau proaktif ya dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya. Itu juga tidak benar, orang perintahnya enggak ada ya. Ya karena memang tadi, jadi ketika salah satu bentuk perintah ya yang dinamakan kita berniat baik itu ya, itu dalam rangka mensucikan ya, dalam rangka memuji dan dalam rangka mengagungkan Allah. Ya, begitu. Apa saja, taruhlah misalnya ya, kita itu diberi ujian anak yang cacat. Anak cacat. Baik Down syndrome ya, kemudian tidak mendengar ya sehingga tidak bisa berkata ya dan lain sebagainya ya. Atau kemudian cacat secara fisik ya dan lain sebagainya ya. Maka secara perintah apa yang diberikan kepada kita itu, maka kita akan melakukan dalam rangka memang mensucikan Allah. Allah itu tidak pernah salah, Allah itu tidak pernah keliru, Allah tidak pernah mendolimi kita. Diberikannya kita itu agar dengan itu maka kita punya loncatan energi positif yang besar ya. Sayangnya seperti kita sampaikan tadi, banyaknya kita itu mendengar dan melihat,
Bagaimana mungkin, kata seorang ibu, saya itu sudah meneliti tentang bapaknya, tentang saya, keluarga. Semua saya teliti dan tidak ada hubungannya dengan Down syndrome anaknya. Lalu kenapa? Kenapa saya bisa melahirkan anak yang cacat? Padahal bagi Allah itu hal yang sepele. Justru karena bagian yang kita merasa itu tidak mungkin itu yang kemudian menyebabkan kita diuji. Ya, Allah. Jadi dalam memori kita itu kadang yang tersisa itu kekecewaan. Ya. Jadi apa-apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasa itu kan kemudian masuk kepada memori. Nah, memori itu yang tersisa itu apa? Kita kan melihat segala macam. Coba yang tersisa apa? Kekecewaan. Ya. Kenapa? Kenapa aku tidak diberi jalan? Ya. Seperti hal yang lainnya. Kalau aku melihat diriku sebenarnya lumayan, itu yang tersisa itu adalah kekecewaan. Sehingga gagasan-gagasan yang muncul itu tidak bagus. Ya. Coba yang tersisa seperti kemarin saya sampaikan, yang tersisa ada seorang ibu, kemarin kan saya cerita ada seorang ibu yang tidak kerja kantoran, bahkan tidak kerja sama suaminya, tidak boleh kerja. Suaminya kerja baru beberapa tahun kemudian stroke yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan, ya. Maka yang tersisa, apa yang ada di memori dia? Ya. Dia orang baik. Maka yang tersisa itu kemudian, ya Allah, kenapa begini? Dia kemudian ingat. Maka dia hapus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu memori. Nah kalau kemudian yang tersisa, ya biar aku rain tok kerja setelah begini terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ya? Atau kemudian orang mengatakan suami saya itu sekarang sakit tidak bisa apa-apa, jadi semua ditumbuhkan kepada saya. Kalimat itu keliru. Bagaimana bisa muncul memori seperti itu? Kenapa? Karena rezeki itu pasti nyangkut seseorang. Kalau toh kebetulan suami aku kemudian berhenti tidak bekerja karena sakit, kemudian kita mendapatkan rezeki, maka salah satu garis rezeki yang dihubungkan adalah rezeki serumah itu. Jangan pernah ada dalam memori kita bahwa ketika kita mendapatkan rezeki yang besar dan sebagainya itu karena kita tidak, sangat tidak. Ya, itu semua adalah bagian yang tadi yang tersisa pada memori itu apa? Pandemi misalnya. Yang tersisa itu adalah kekecewaan, ketakutan kita. Ketakutan apa? Ketakutan tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa keluar, tidak bisa mengekspresikan diri. Gitu ya. Kadang yang tersisa itu hal-hal yang tadi sifatnya duniawi, sehingga kemudian menekan kita. Coba kemudian yang tersisa di dalam memori kita itu adalah kesempatan-kesempatan yang panjang bagi kita, ya, untuk banyak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Mulai dari memperbaiki sholat, kemudian banyak banyak baca Quran, kemudian wirid, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Ya taruhlah orang, ya alhamdulillah sekarang malah bisa banyak berdoa. Itu sebanyak apa ya? Nah, memori ini sangat mempengaruhi. Maka tadi dikatakan tugas kita itu mensucikan Allah. Tadi ada persoalan diberikan suami. Ya, macam-macam, konsultasinya itu macam-macam. Ada yang kemudian setelah ngaji, kemudian kecewa suaminya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ada yang memang suaminya itu sejak awal memang melakukan banyak hal yang kurang bagus ya. Entah itu mulai dari selingkuh, bermaksiat, lebih suka bergaul dengan temannya perempuan daripada memperhatikan keluarga dan lain sebagainya. Apa saja yang dicontohkan? Apa saja yang dicontohkan, itu tetap saja jawaban yang harus kita berikan ya. Ketika kita menghadapi masalah seperti itu, perintahnya kita tetap disuruh mensucikan Allah. Orang kalau memorinya itu tidak bagus mengatakan bagaimana saya mensucikan Allah, wong Allah ternyata memberikan saya kemudian ujian seperti itu. Ya. Padahal setiap ujian yang diberikan kepada kita itu memang dalam rangka menghapus dosa-dosa yang ada. Barangkali dosa kita, dosa orang tua kita. Jangan lupa, anak itu tugasnya untuk menyempurnakan amal orang tuanya. Ya, maka dulu saya ceritakan, ada seseorang yang kemudian diuji keluarga suaminya. Ya, diuji keluarga suaminya. Rasanya sudah tidak kuat bertahun-tahun. Ya. Nah, ketika kemudian bicara sama saya katakan, kalau misalnya Allah itu menguji kamu dengan keluarga suamimu yang seperti itu,
dalam rangka agar kamu itu mendapatkan bagian pahala yang banyak dan kemudian terkirim kepada orang tuamu untuk menyempurnakan dosa-dosa dan kesalahan yang besar dalam kehidupannya. Tidak relakah kamu? Allah menunjuk kita, salah satu anaknya barangkali, ya. Kenapa? Ya karena Allah menganggap itu mampu menurunkan rahmat yang besar. Maka diujilah dia dengan ujian yang sangat besar. Dia bilang, kalau memang begitu, insya Allah saya kuatkan. Kemudian bertanya, Budia, memangnya benar begitu? Lah saya tidak tahu. Tapi minimal kita tuh harus punya kalimat yang kembali kepada mensucikan Allah. Allah nggak pernah salah. Allah nggak pernah keliru. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah selalu memberikan peluang, bahkan loncatan. Perlu diingat, sekarang ini kita menjelang sambutan bulan Dzulhijjah, bulan pengorbanan. Maka orang-orang yang akan dipilih mendapatkan bagian yang besar dalam proses pengorbanan agar kemuliaannya naik, ya orang akan tekan terus dengan ujian, ditekan terus dengan ujian. Bahkan dengan tekanan ujian yang sangat besar, dia tetap mampu untuk mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan mengikuti perintah berkorban. Berkorban. Pada masa pandemi seperti ini, itu bukan hal yang mudah. Sekali lagi, setiap ujian yang diberikan kepada kita, maka niatan kita yaitu menjawab dengan mensucikan, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan ini satu, melafalkan kalimat-kalimat Allah. Kita mampu terus melafalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya sampai itu menjadi bagian yang diisyaratkan sebagai sunnah yang dikuatkan setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, kan sholat fardu dilakukan terus. Maka sesudahnya kita suruh berzikir subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Untuk menguatkan jiwa kita. Karena memang kalau orang mengatakan takdir itu selalu mengejutkan. Ya. Jangan tidak terkejut. Takdir itu selalu mengejutkan. Maka setiap hari 5 waktu kita disuruh punya persiapan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Sampai begitu, nah makanya belum lagi seperti saya sampaikan, melafalkan saja. Kadang kita tidak bisa menyempurnakan ya. Ada orang subhanallah, subhanallah, sono. Tidak jelas. Malaikatnya juga bingung. Ini ngomong apa ya? Ditulis apa enggak? Tabungan apa enggak? Itu tabungan. Ya. Maka malaikat penduduk langit sangat menikmati orang yang bisa berzikir dengan lafal yang baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dicatat berapa? Alhamdulillah, ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kemudian kita sampai mengucapkan itu, maka bangkit bombong kita. Allah Maha Besar, tidak ada duanya. Allah Maha Berkuasa dan Allah lah yang akan memberikan bantuan kita menyelesaikan. Allah yang ngasih persoalan kita dan Allah akan menyelesaikan. Allah menyelesaikan tadi dengan sekedar kemudian kita dilalui atau kemudian diberikan hikmah yang akan bisa membangkitkan kebaikan kelak ya dengan luar biasa ya. Banyak sekali cerita-cerita yang saya sampaikan itu kan namanya hikmah-hikmah yang dilakukan oleh orang-orang bahkan saya tidak kenal bisa membangkitkan ya kebaikan-kebaikan ya yang ada di dalam hati kita ya. Ya, satu melafalkan kalimat Allah. Ini sudah cukup penting sampai diiringkan habis sholat. Terus ya. Nah kadang-kadang karena kebiasaan, kadang-kadang kita wis megah ya wis subhanallah. Bolehkah dilakukan itu dengan kita nyapu dengan pekerjaan kadang-kadang tidak selesai? Pertanyaannya macam-macam. Padahal kita tuh kalau bersolek ya atau dandan ya nggak bisa disambi-sambi ya, karena kalau kita pakai ada tuh anak-anak itu pakai apa namanya jarum pentul digigit. Kemudian juga belum sampai digigit dia digeblek sama temennya, jarum pentulnya masuk, ya, bawa ke Karyadi ya, dioperasi.
Tidak bisa disambi. Tapi banyak sekali pertanyaan. Bagaimana kalau berzikir itu sambil jalan-jalan sambil saya bilang ya bisa saja, asal bisa. Ya, karena Allah sampaikan wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang dilakukan ya itu sampai menemukan sebuah hikmah, sampai kesimpulannya itu tidak ada yang sia-sia. Semua diberikan oleh Allah untuk memberikan tambahan, bahkan memberikan lonjakan, bahkan membangkitkan, ya membangkitkan. Yang kedua, ya menguatkan cara berpikir ya dengan menambah ilmu dan gagasan-gagasan ya. Jadi perintah ya niat yang baik itu akan apa yang harus saya lakukan ya. Apa yang harus saya lakukan menjadi lebih baik, menjadi lebih ini ya. Walaupun itu ya rasanya berat, rasanya ini dan sebagainya ya. Tapi banyak. Insya Allah kita sambung besok dengan banyak contoh. Orang bisa berpikir dengan lebih bagus. Ya. Bayangkan kalau sahabat itu ya, dia sudah tertancap tombak yang sedemikian rupa. Ya, maka kemudian datang pertolongan. Ya, orang itu akan memberikan air itu dibutuhkan di sini sudah sangat panas ya. Ketika kemudian dia akan minum, ada sahabat yang lain yang mengerang, dia katakan berikan padanya dulu. Ya, sampai masih seperti itu. Cara berpikir itu tetap melekat. Bagaimana dia bisa berbuat baik. Terus begitu dia ngomong begitu, akhirnya dia sampai yang terakhir meninggal, datang yang sebelumnya meninggal dan mereka semuanya syahid ya. Begitu cara mereka ini. Kemudian yang selanjutnya melakukan amaliyah ya agar orang memuji dan mengagungkan Allah. Melakukan amaliyah itu cara hidup mensucikan, memuji dan mengagungkan itu baik kita itu lewat lisan, lewat pikiran maupun amaliyah yang membuat orang itu kemudian subhanallah ya, alhamdulillah ya. Itu ketika ada orang kita beri sesuatu, sudah memang tidak punya makan, kemudian kita beri, dia katakan alhamdulillah, itu kan memang ini bagus, alhamdulillah. Maka kita katakan walillahil hamd ya, sesungguhnya puji itu adalah untuk Allah ya. Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah nilai amal terus gantung pada niat, yang kedua membentuk karakter ya, membentuk karakter ya dengan amal ya, membentuk karakter dengan amal yang membentuk pola, membentuk karakter dengan amal yang membentuk pola. Sudah saya katakan tadi, amal yang bagus itu amal yang terpola ya. Allah mengajarkan kepada kita sholat 5 waktu. Jangan tanya kalau walaupun begitu tuh ada yang tetap tanya ya, ada saya mendapatkan pertanyaan dari Jakarta. Dari Jakarta dia katakan, "Bu, saya domisili di Jakarta. Saya seorang buruh." Pertanyaannya, kalau sholat 5 waktu itu hanya dilakukan yang 5 kali itu hanya dilakukan 4 kali, apakah boleh ya? Teman saya bahkan tidak melakukan sama sekali. Maksudnya itu piye? Nah, kenapa saya bilang saya itu tidak pernah bisa sholat subuh? Karena apakah ibu tahu di Jakarta itu untuk kemudian bisa masuk jam 7 dia harus siap-siap sebelum subuh. Begitu katanya ya. Saya bilang lah kalau se-Jakarta begitu semua itu bisa kena adab itu, ya kan? Nah kan begitu, tapi ya faktanya kadang-kadang itu sudah dibentuk pola ya, tetapi orang ya tetap itu, misalnya tetap nganyang ya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ya. Kenapa harus 6 hari? Kalau 5 hari boleh pandala itu mubah judul itu namanya ya kan. Nah, banyak sekali. Bahkan ada yang bertanya begini, Bu Dia, bolehkah kita sholat sebelum waktunya? Lah saya ada pertanyaan gitu tuh ya bingung, maksudnya itu gimana? Apa yang tanya itu enggak tahu kalau syarat sahnya sholat itu sudah masuk waktu. Saya bilang lah kenapa? Kalau syarat sahnya sholat itu kan sudah masuk waktu. Dia katakan begini, daripada saya nanti sholatnya terlambat, mending saya sholat sebelum waktunya. Nah, ini podorak cetone ya kan. Nah, apa pilih sholat terlambat? Ya enggak dipilih. Ya bagaimana caranya kita itu bisa menepati itu? Tapi ternyata tadi
Kita tuh seolah-olah wis lumayan sudah bisa beramal. Ada artis yang misalnya mengatakan, alhamdulillah untuk Ramadan ini saya bisa puasa 15 hari, biasanya hanya 5 hari. Maksudnya itu gimana? Itu sudah sebuah pola ya, yang memang harus diikuti dengan segala susah payah, dengan segala upaya ya. Begitu sholat 5 waktu, ada sunnah dengan ketetapan sendiri-sendiri. Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap amal itu harus dilakukan dengan benar, terus-menerus sampai membentuk pola. Karena itu akan bisa menghasilkan energi positif yang sangat luar biasa, ya, membentuk pola, ya. Nah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah pola itu yang pertama, ya, membentuk pola itu satu dengan riyadhah, latihan. Orang itu tidak bisa baik dengan sendirinya, tiba-tiba menjadi baik, ya. Kemudian dibentuk robot yang kemudian langsung baik, tidak ada. Jadi faktor yang utama dinilai kenapa jihad itu menjadi bagian yang tinggi, karena memang bagian yang terpenting dalam membentuk sikap itu adalah riyadhah, berlatih. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya, riyadhah Mbah Maimun Zubair almarhum ya menyampaikan penting, sangat penting diperhatikan di dalam hidup itu adalah riyadhah. Ya. Yang pertama, riyadhah ruhiyah. Bagaimana kita melatih jiwa kita ya agar tetap sehat, segar, ya, dan terus menghasilkan energi positif, ya, riyadhah jiwa. Dan itu kita tidak perlu memikirkan, berdiskusi bagaimana caranya. Allah itu sudah memberikan waktu-waktu, tinggal kita mendisiplinkan diri untuk melakukannya dan terus menambah. Riyadhah ruhiyah yang pertama ibadah wajib. Ibadah wajib itu ada waktunya. Jadi kita harus berlatih dan terus mempersiapkan, ya. Itu penting, ya. Kalau yang wajib saja kita tidak berlatih, ya itu ya memang ini kayak ada seorang ibu deh, ibu pengajian Budia, alhamdulillah. Ibu ini kalau datang ke masjid selalu terlambat. Saya sudah mau menutup majelis baru datang, ya. Kata beliau, Budia, tapi walaupun saya itu sangat sering terlambat, tapi alhamdulillah banyak hikmah yang saya ambil ketika saya kemudian ikut pengajian. Padahal materi saya tidak dengerin, ya. Saya setelah ikut pengajian, ya, itu ketika berangkat saya selalu memakai wirid sekarang. Kalau nyopir, ya, saya pakai wirid sehingga alhamdulillah di jalan itu saya tidak pernah mendapatkan rintangan, gitu ya. Nah, saya bilang, nah tapi terlambat apa enggak? Ya tetap terlambat tuh. Kan saya berangkatnya memang sudah kesiangan. Nah itu maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa? Bukan begitu, ya bukan begitu. Jadi yang namanya pola itu memang sedemikian rupa, harus disiplin, ditertibkan, ya. Apa kita itu sholat 5 waktu wis tak kerjake semua subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Pernah kan kayak gitu? Daripada tidak sama sekali, baru kan kemudian santai, kan enggak boleh. Ya, tata caranya harus tepat, ya. Dulu sudah pernah saya ceritakan, saya itu datang ke tempat orang, ya, saya datang ke tempat orang, enggak keluar-keluar, tapi kok enggak keluar, kali Bu kemana lagi sholat lama banget. Saya bilang, sholatnya lama banget Mbak. Lah soalnya tak gabung, saya datang maghrib. Itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Ya memang lama, ya kan. Dan saya bilang, lah gimana kok sholat kayak gitu? Lah timbangnya koncoku malah rak sholat. Aku tuh ndak mungkin, Dek. Kalau kerja sebentar sholat, nanti kerjaku kacau. Maksudnya itu apa, ya kan? Nah, itu bayangkan, sudah terpola saja. Kalau kemudian cara berpikir kita memang tidak membentuk bahwa kita hidup itu dalam rangka mensucikan, memuji, mengagungkan Allah dengan segala tatanan yang diberikan, karena dengan itulah maka kita akan bisa memberikan kebaikan yang besar. Ternyata ya tetap saja banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, padahal itu sebuah hal yang sudah ditetapkan, ya. Jadi ibadah wajib itu semua sudah tahu, ya.
entah itu sholat, entah kemudian puasa. Nggak ada orang yang bertanya puasa Ramadan, Bu, sebaiknya puasa enggak ya Bu Ramadan ini, kan ada corona gitu tuh ya, nanti banyak orang ya puasa lama apa maksudnya ya. Nah, kemudian yang kedua ibadah sunnah. Ibadah sunnah pun ada waktunya, jadi kita tuh nggak usah cari waktu, ada waktunya. Ya, kalau toh kita belum sampai ya, bisa kita mencari waktu, lakukan saja yang sudah ada waktunya. Rawatib ya, sholat rawatib, ada duha. Ya, ada sholat malam. Yang sudah ada waktunya itu dilatih dulu, jangan ngarang dulu. Nah itu sudah ada waktunya gampang. Kita cari yang beda, jangan. Yang sudah ada ketentuan dilakukan. Itu namanya riyadhah, itu begitu terus dilakukan dan dilakukan dan ditambah. Itu sebabnya kenapa Imam Syafi'i itu ya bisa khatam Quran paginya, kemudian satu malamnya satu ketika Ramadan ya karena latihannya banyak ya. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, riyadhah ruqyah itu ada pada zikir, yaitu tilawah, baca Quran, kemudian wirid, kemudian doa setiap hari. Apa yang akan kita dapat untuk kemudian besok itu sangat tergantung persentase yang besar pada kondisi ruqyah kita. Ya, maka kemudian Allah akan uji ruqyah kita itu dengan berbagai ujian. Apakah dengan itu kita tetap mampu mensucikan Allah, memujinya, ya, mengagungkannya dengan segala bentuk ekspresinya. Ya, tadi itu memang harus diuji terus sampai Allah memastikan bahwa polanya sudah bagus, maka Allah akan berikan kepadanya, titipkan kepadanya berbagai masalah agar bisa menjadi sebab kebaikan. Ya, kemudian yang kedua, riyadhah fikriyah, latihan berpikir, yaitu dengan menambah ilmu dan wawasan sehingga bertambahlah hikmah kita. Jangan kebalik, kalau tambah ilmu malah kemudian kita membolak-balikkan fakta. Jangan. Tambahnya ilmu dan wawasan itu menyebabkan hikmahnya bertambah. Hikmah itu apa? Segala sesuatu yang kita katakan, kita lakukan, kita ekspresikan itu langsung bisa membangkitkan kebaikan siapa saja yang berada dekat kita. Ya, membangkitkan kata-kata kita, ya, ekspresi kita, amalan kita, ya, ibadah kita, semua. Kita tidak ngapa-ngapa, tapi orang terbangkitkan dengan itu. Itu namanya hikmah. Artinya ilmu-ilmunya itu berbuah hikmah. Tidak sekedar kita ngomong begini kemudian tidak ini ya. Kemudian gagasan. Ya, saya itu kadang heran. Kalau kita itu berbicara tentang dunia, ya orang punya banyak gagasan untuk menjual ini, menjual itu, bagaimana caranya. Tapi bagaimana kita kemudian menunjukkan pada orang tentang kebaikan yang terus-menerus, bagaimana menolong orang, bagaimana membina orang, bagaimana menjadikan seseorang itu kemudian menjadi lebih baik, ya, bahkan lebih baik dari kita. Itu lama-lama gagasannya macet ya, kadang jengkel, kadang orangnya tidak mau, suasana tidak mungkin kan, dana tidak ada dan lain sebagainya ya. Nah, makanya saya bilang beli rumah. Kamu beli rumah baru, iya. Rumahmu harganya berapa? Berapa ya, 1,5 M? Mahal ya? Enggak di dekat saya itu rumahnya itu padahal kecil loh. Itu aja 2 M. Kamu beruntung loh itu. Oh, alhamdulillah. Berarti enggak mahal ya? Enggak gitu 1,5 M. Tapi ketika kita bicara kebaikan, ketika kita itu bicara ibadah, ketika kita bicara segala sesuatu yang harus kita keluarkan, itu menjadi mahal. Menjadi mahal. Tidak bisa kita melakukan sesuatu. Ya, nah itu tadi hikmah tidak sampai pada gagasan, ilmunya tidak sampai. Nah kemudian yang terakhir riyadhah jasadiyah, riyadhah fisik itu harus digerakkan. Fisik itu harus digerakkan, baik bentuknya itu olahraga ya, maupun kita melakukan kebaikan-kebaikan yang namanya muamalah, berkenal, berkunjung, silaturahim ya, membuat sesuatu, diberikan kepada orang lain, sampai kepada riyadhah gerakan itu bentuknya dakwah. Dakwah itu apa? Terus menerus. Dakwah itu sudah meningkat. Kalau kebaikan itu sekedar kita memberikan kebaikan, orangnya terima apa tidak ya. Kalau dakwah itu bagaimana kita melakukan sesuatu agar orang itu menjadi lebih baik dan ikut juga ya bersama-sama dengan kita berbuat baik ya. Nah, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, kita luaskan besok pada poin ketiga ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan suasana-suasana yang terlihat terus menekan
itu justru insya Allah akan membangkitkan ya, kekuatan ruh kita. Bahkan Allah akan menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuatan yang sangat besar untuk bisa merubah kehidupan dunia dan akhirat kita itu adalah kekuatan ruhiyah dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Begitu ibu-ibu, fastabiqul khairat, marilah kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'ul qada wa samamati ada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.